Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dengan nomor induk mahasiswa 25311012054. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya sampaikan pada presentasi sebelumnya, di mana saya menjelaskan tentang peran dan kontribusi institusi pendidikan Islam Pramadrasah dalam perkembangan pendidikan Islam. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami bahwa pendidikan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum munculnya sistem madrasah yang terorganisir seperti yang kita kenal sekarang. Umat Islam telah memiliki berbagai lembaga pendidikan sederhana yang berfungsi sebagai tempat belajar dan penyebaran ilmu. Lembaga-lembaga inilah yang disebut sebagai institusi pendidikan Islam Pramadrasah. Pada bagian pendahuluan, dapat kita pahami bahwa pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam membangun peradaban umat. Institusi pendidikan Pramadrasah berkembang dalam bentuk rumah, masjid, kutab, dan halakoh. Melalui lembaga-lembaga tersebut, ajaran Islam disampaikan kepada masyarakat sekaligus menanamkan nilai keimanan dan akhlak. Rumah menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak-anak, terutama dalam mengenal ajaran agama dan pembentukan karakter. Kemudian, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengkajian ilmu. Selain itu, juga ada kutab, di mana kutab tersebut yaitu lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan membaca, menulis, serta membaca Al-Quran. Sedangkan halakoh yaitu merupakan kelompok belajar yang biasanya dipimpin oleh seorang guru atau ulama yang biasa kita sebut sebagai ustadz untuk mendiskusikan berbagai ilmu keislaman. Selanjutnya, pada bagian latar belakang, pendidikan Islam memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Perkembangan pendidikan Islam modern tidak dapat dipisahkan dari keberadaan institusi pramadrasah. Lembaga-lembaga tersebut menjadi pondasi awal yang melahirkan tradisi keilmuan Islam dan membentuk generasi yang berilmu serta berakhlak mulia. Meskipun sistemnya masih sederhana, metode pendidikan yang digunakan cukup efektif. Para peserta didik tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga akan mendapatkan pendidikan karakter secara langsung melalui keteladanan para guru. Dengan demikian, proses pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral dan spiritual. Di sini, saya juga akan menjelaskan tujuan dari institusi pendidikan Islam Pramadrasah, di mana tujuan yang pertama yaitu meletakkan dasar pendidikan Islam. Institusi Pramadrasah menjadi pondasi awal bagi lahirnya sistem pendidikan Islam yang berkembang pada masa-masa berikutnya. Dari sinilah konsep pembelajaran, hubungan antara guru dan murid, serta tradisi keilmuan mulai terbentuk. Dan tujuan yang kedua yaitu sebagai sarana transmisi ilmu dan nilai-nilai Islam. Melalui lembaga pendidikan tersebut, ajaran Islam dapat disampaikan secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak hanya teori yang diajarkan, tetapi juga penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga atau tujuan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu pembentukan karakter dan akhlak. Pendidikan Islam sejak awal menekankan pentingnya akhlak mulia. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai moral, spiritual, dan etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa institusi pendidikan Islam Pramadrasah memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Lembaga-lembaga seperti rumah, masjid, kutab, dan halakoh menjadi sarana awal penyebaran ilmu, pembentukan karakter, serta pengembangan tradisi keilmuan Islam. Keberadaan institusi tersebut menjadi dasar bagi lahirnya sistem pendidikan Islam yang lebih terstruktur pada masa selanjutnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.